Halo, bersama saya Tiander dan ini Oppo F1s. Kali ini saya akan membahas kasus short halus ya, atau korslet halus. Tidak tahu ini posisi mati total, cuma dibilang short halus saja. Ini HP punya teman teknisi, katanya minta diterawang dengan kamera thermal. Nah, ini untuk jalur vibatnya sudah dipasang timah ya, kawat timah, jadi tinggal tancap power supply saja di situ, dan semua kalengnya sudah digunduli. Sebenarnya yang saya takutkan itu kenapa harus buru-buru angkat kaleng IC CPU, karena kalau kepanasan bahaya ya. Oke, sekarang lanjut persiapan untuk detect shot. Saya kemarin sempat baca komentar, ada yang minta dibuatkan video tutorial cara menggunakan kamera thermalnya ya, termasuk kelengkapan apa saja yang ada di kamera thermal. Oke, requestnya saya simpan dulu, kalau ada waktu senggang saya pasti buatkan ya. Nah, di sini sudah saya tancap PS, kemudian saya hidupkan. Nah, ini bisa dilihat ya, setelah dinyalakan PS-nya langsung arusnya bergerak sekitar 0,02 atau 0,01. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah beberapa hari ini saya ditemani dengan bunyi jangkrik ya. Ini saya heran, di kota tapi kok ada bunyi jangkrik juga. Saya buka dulu aplikasi kamera thermalnya ya. Ini sudah mode image thermal ya. Nah, sekarang saya sudah injek. Nah, di sini bisa lihat ya, sudah langsung kelihatan ini titik fokus untuk suhu panas. Kalau yang warna biru itu ya, yang berpindah-pindah itu untuk yang suhu rendah ya. Jadi ini sudah jelas terdetek di area IC lampu ya, kalau tidak salah. Sekali lagi maaf jika bunyi jangkrik ya, silakan dinikmati ya. Lanjut ke proses eksekusi IC lampunya. Sebelum dicabut, nah ini untuk MMC nya supaya aman sebaiknya dibantu dengan pendingin, kemudian dilapisi lagi, ditutupi dengan selotip anti panas. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan saya ya, jadi tiap trik ini saya gunakan ya 99% aman dari mati total ya. Jadi CPU nya itu atau MMC nya tidak kepanasan. Nah, biasanya kalau kepanasan, kalau sudah kentut ya sudahlah, itu berarti almarhum ya. Iya, IC lampu kemudian koilnya juga sudah saya cabut ya. Lanjut tinggal bersihkan saja. Kembali lagi ke thermal ini untuk membuktikan ya masih short atau tidak setelah IC lampu tadi saya cabut. Iya, bisa dilihat ya, ini dalam posisi sudah di aliri tegangan 3,7 volt ya,
ternyata sudah tidak muncul panas ya. Jadi memang fix bermasalah ada di IC lampu. Oke, sekarang waktunya pemasangan IC baru ya. Jadi IC lamanya sudah tidak saya pakai ya, karena kemungkinan sudah rusak. Jadi ini saya ambil dari Kannibalan yang sama ya, mesin F1S. Nah, untuk koil dan ada beberapa rangkaian ada beberapa kapasitor. Saya perhatikan ada sekitar 2 atau 3 ya. Kemudian salah satunya juga itu sepertinya dioda. Itu nanti semuanya saya coba lengkapi juga ya. Iya, semuanya sudah saya pasang ya. Sekarang coba perhatikan power supply. Ini saya matikan, saya nyalakan. Iya, arusnya sudah tidak bergerak sama sekali ya, 0 ampere. Itu artinya shortnya sudah hilang. Coba saya rakit kembali HP-nya ya. Saya masih menyayangkan cara ngangkat kaleng CPU-nya ya. Saya pikir terlalu terburu-buru. Sebenarnya kalau bisa saya harus melihat sendiri cara dia cabut kaleng CPU-nya. Karena kebanyakan kalau kasus-kasus seperti ini yang sudah lemparan dari teknisi, kaleng CPU-nya dicabut dan lain-lain, saya jadi susah ya. Yang harusnya gampang malah jadi ribet ya. Cuma itu yang saya sesalkan ya, kenapa harus kaleng CPU-nya langsung diangkat. Nah, ini kalau di arus cas, jadi pada saat dicas arusnya ini keluar sekitar 0,06, kemudian naik 0,08, seperti ada respon HP normal ya. Nah, ini sekarang saya coba dalam posisi pasang baterai, kemudian saya cas lagi, apa berubah arusnya. Iya, arus di sini sekarang naik ya, jadi 0,43 ampere, tapi seperti tidak ada respon nyala ya HP-nya. Ya, kemungkinan ini faktor kepanasan CPU atau MMC-nya. Intinya saya sudah tidak mau berspekulasi lebih jauh. Ini yang bisa saya usahakan, karena pada dasarnya memang diminta cuma untuk mendeteksi short halus ya. Jadi ini kemungkinan kepanasan waktu angkat kaleng CPU-nya. Sedih sih, yang harusnya sudah selesai masalah short halus malah panjang urusannya ya, mati total. Ini tidak segampang cara mengangkat kaleng Xiaomi ya. Nah, kita tahu sendiri kalau Xiaomi itu IC-nya itu tidak ada yang dilem. Sedangkan untuk tipe Oppo dan Vivo rata-rata itu kan IC-nya banyak yang dilem ya. Jadi kalau kepanasan sedikit, IC-nya kentut, ya sudah selesai urusannya ya. Ya, jadi kedepannya buat teman-teman saya ajak untuk berpikir lebih jauh ya. Jangan terlalu gampang ngangkat kaleng ini itu. Kalau misalnya sudah tahu
perangkat itu IC-nya semua dilem, karena kalau kita tidak punya trik yang pas untuk mengangkat kaleng malah berbahaya ya. Oke, untuk kasus ini saya mohon maaf, saya melambaikan tangan, saya menyerah. Terima kasih sudah menonton.